Shalom. Shalom. Haleluya. Biarlah kasih karunia Tuhan yang terus semakin nyata dilimpahkan dalam hidup kita bisa terus kita nikmati setiap hari, karena kita memang hidup oleh karena kasih karunia-Nya. Itu sebab mari jangan sia-siakan, hiduplah untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih berkenan kepada Tuhan. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan, dalam ibadah doa penyembahan saat ini kita satukan hati, kita satukan roh, kita datang sebagai penyembahnya, kita datang sebagai rumah doanya. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa lebih dahulu menyerahkan ibadah kita saat ini. Haleluya. Tuhan Yesus yang sangat-sangat baik di dalam hidup kami, kami sangat-sangat bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau. Limpah anugerah, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami datang sebagai penyembah-Mu, pemuja-Mu, rumah doa-Mu Tuhan. Kami datang di bawah kaki-Mu Yesus untuk menyanjung nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu, kami semua dimanapun berada, layakkan kami semua di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Roh Kudus yang dari Bapa di sorga mengurapi kami semua, menguasai hati, pikiran, perasaan, angan-angan kami, memampukan kami Tuhan untuk kami masuk lebih dalam hadirat-Mu, memampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi penyembah yang berkenan di hati-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh rangkaian ibadah kami, berkati semua para pelayan-Mu Tuhan. Segala pekerjaan iblis yang mengganggu konsentrasi kami, baik di tempat ini, di rumah-rumah jemaat-Mu, dimanapun sidang jemaat mengikuti ibadah saat ini, kami tolak dia, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami selalu rindu untuk menikmati kasih-Mu, baik-Mu, kemurahan-Mu di dalam hadirat-Mu, di dalam bait suci-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat dikasih Tuhan. Satu hal yang kurindu, yang terutama dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu. Ini kerinduan kami Bapa, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, haleluya, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang
satu hal yang ku rindu, haleluya. Satu hal yang ku rindu, ya Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu, lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semoga sekali lagi lebih baik Tuhan satu hari di pelataran-Mu, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua dan menikmati semua kemurahan-Mu, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu, haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, betapa hati kami rindu hadirat-Mu Tuhan, betapa kami rindu bait suci-Mu Tuhan, betapa kami rindu untuk bertemu muka dengan Engkau Tuhan, betapa kami rindu untuk bisa menikmati bait-Mu, untuk menikmati kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah kerinduan sidang jemaat-Mu Tuhan hari-hari ini Bapa. Kami rindu Tuhan menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, syukur, haleluya. Haleluya, haleluya, syukur. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih karunia-Mu buatku hidup, kasih karunia-Mu buatku berharga, kasih karunia-Mu
karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. Ku hidup sekarang, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu. Amin. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan-Mu. Kasih karuniamu buatku hidup. Amin. Kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. Ku hidup sekarang, haleluya. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu, amin. Dalam bimbingan-Mu,
Saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri kembali bersama. Kita akan berdoa menyambut firman Tuhan. Haleluya. Sungguh besar, ajaib dan nyata. Semakin nyata kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sebagai bangsa kafir ini sangat menyadari Tuhan, semua yang kami nikmati, yang kami terima sampai pada detik ini, itu adalah kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menghargai, tidak meninggalkan Tuhan. Tolong kami untuk tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai pendorong utama untuk kami datang masuk lebih dalam, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi kami mohon belas kasih kemurahan-Mu, rapilah kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, agar mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai dengan kehendak isi hati Bapa di tengah-tengah sidang-Mu di tempat ini. Jikalau masih ada sisa kuasa iblis setan yang mengganggu konsentrasi kami saat mendengar firman, saat nanti menyembah berdoa, kami bersehati kembali, usir dia di dalam kuasa nama dan segala nama, yaitu Yesus Kristus. Hancurkan Engkau segala kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dengarkan firman-Mu, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya sapa kita sekalian, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari di kesempatan berbahagia saat sore malam hari ini kita bisa kembali untuk beribadah dalam ibadah doa dan penyembahan. Mari sidang jemaat Tuhan kita pergunakan waktu sebaik mungkin, terlebih saat-saat kita datang untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, ya. Anugerah dan kebahagiaan besar bagi kita di hari-hari ini, ya, kita yang adalah bangsa kafir ini dapat menerima kasih karunia Tuhan, sehingga terbuka lebarlah kesempatan bagi kita, peluang bagi kita untuk kita bisa mencapai Bukit Sion, sampai nanti terus puncaknya kita sampai ke Yerusalem yang baru. Ya, itulah firman pengembalaan yang hari-hari ini bisa kita terima. Bagaimana kita hari-hari ini sebagai bangsa kafir menyadari, harus tahu bahwa semua yang terjadi adalah kasih karunia Tuhan. Kita bisa layak untuk datang ke Bukit Sion. Bahkan nanti puncaknya kita bisa diubahkan sama mulia dengan Yesus, sehingga kita masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Puji nama Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan mengenai ini. Kita belajar lagi dan lebih lagi. Bagi saudara kekasih Tuhan, jangan pernah bosan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itulah yang memelihara, menjamin hidup kita di tengah-tengah dunia saat ini. Mari kita buka saja bersama-sama Alkitab kita di dalam surat Titus pasal yang kedua. Surat Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan 15. Ya, tapi nanti kita hanya fokus di ayat 11 dan 12, tetapi supaya mempermudah kita sekalian mengerti, ya, kita baca dari ayat 11 sampai yang ke-15, ya. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus,
yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji nama Tuhan. Ini adalah surat Rasul Paulus ya kepada orang-orang percaya ya yang dilayani oleh anak rohaninya, itulah Titus. Ya, Timotius itu termasuk juga anak rohani dari Rasul Paulus. Masih muda, itu sebabnya di kata terakhir Rasul Paulus selalu menekankan kepada setiap anak rohaninya yang masih muda ini. Dia katakan, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah karena memang dia masih muda. Ya, puji nama Tuhan. Kita fokus di ayat 11 sampai dengan 12 ini, saya baca ulang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Puji nama Tuhan. Ya, kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Saat Rasul Paulus menulis ini, dia dengan jelas mengatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat itu Paulus sudah nyatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Bapak Saudara. Apalagi di saat sekarang ini, kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia itu semakin nyata. Dulu saat pelayanan Rasul Paulus itu sudah nyata, di zaman akhir sekarang itu semakin nyata. Kasih karunia yang menyelamatkan kehidupan orang yang mau percaya. Ya, itu sebabnya kalau kita menyadari kita sudah banyak menerima pernyataan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Allah yang semakin nyata ini itu adalah ya kenyataan-kenyataan yang kita tidak bisa bohongi. Bagaimana kehidupan kita begitu banyak menerima kasih karunia Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang besar di dalam kehidupan kita. Karena semakin nyata kasih karunia itu terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya. Itu sebabnya mari hargai kasih karunia Tuhan. Perjuangkan kasih karunia Tuhan yang kita sudah terima. Kita perjuangkan, kita hargai sungguh-sungguh sidang jemaat Tuhan. Nah, apa sikap kita untuk menghargai kasih karunia Tuhan? Apa sikap kita kalau kita mau berusaha untuk memperjuangkan kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima itu? Tadi ayat yang ke-12 saya baca ulang. Ini sikap yang harus kita ambil, yang harus kita tunjukkan, yang harus kita buktikan kepada Tuhan, bahwa kita sungguh-sungguh menikmati kasih karunia-Nya dan kita mau sungguh-sungguh untuk menghargainya. Ya, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang pertama, sikap yang harus kita ambil adalah mau dididik oleh Tuhan. Mau selalu dididik oleh Tuhan. Siapapun kita, yang mungkin secara akademis sekuler kita sudah selesai dididik, sudah mendapat gelar S1, S2, S3, profesor, doktor, dan seterusnya. Siapapun kita, yang mungkin secara akademis kita sudah selesai, tetapi jikalau kita menjadi orang percaya yang menerima kasih karunia Tuhan, kita harus mau selalu dididik oleh Tuhan. Sampai kapan kita dididik oleh Tuhan? Jawabannya mudah sekali.
sampai Tuhan memanggil kita, sampai dia datang kali kedua kita masih hidup, kita diubahkan dalam sekejap mata, dalam tubuh yang mulia bersama dengan dia selama-lamanya. Di saat itulah kita berhenti untuk dididik oleh Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari usia muda maupun sudah tua, sudah dewasa, ya, semua kita, sikap yang benar adalah mau selalu dididik oleh Tuhan. Jadi kita terus, selama kita hidup ini kita masih terus dalam pendidikan Tuhan. Selama kita hidup ini masih terus di dalam didikan Tuhan. Secara khusus kita dididik dalam hal apa? Secara khusus kita dididik dalam hal apa saja? Secara khusus kita dididik dalam hal apa saja? Yang pertama dikatakan di sana dididik untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dididik untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Untuk lebih jelas kita coba buka di dalam Roma pasal yang pertama. Surat Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama, kita baca ayat 18 sampai dengan 23. Roma pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan 23. Demikian saya bacakan, kita dengarkan baik-baik. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, secara umum saja Tuhan sudah menyatakan bagaimana kemuliaannya, kekuatannya, keilahiannya. Dari apa? Dari yang sudah pernah ada, dari yang sudah ada di sekitar kita yang Tuhan ciptakan, ya, yang secara logika manusia kita banyak tidak bisa nangkep itu. Ya, cakrawala, galaksi dan sebagainya, semua yang sudah terjadi, yang sudah ada di sekitar kita, itu semua adalah cara Tuhan, salah satu cara Tuhan menunjukkan kekuatannya, keilahiannya. Itu maksudnya dari ayat itu. Ya, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh. Hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ini untuk memperlengkapi, ya, dalam hal apa kita dididik Tuhan. Dididik Tuhan untuk meninggalkan kefasikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kefasikan itu apa? Dikatakan di sana tadi, sudah tahu, sudah kenal Tuhan dalam ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Itu Kristen fasik. Ya, itu Kristen fasik. Udah kenal Allah tetapi tidak memuliakan Allah. Ya, kita bisa ingat itu. Ya, dengar baik, itu yang pertama dikatakan, sudah kenal Allah tetapi tidak memuliakan Allah. Atau mengucap syukur kepadanya. Tidak mau mengucap syukur. Itu kefasikan, saudaraku. Orang Kristen yang masih di dalam kefasikan adalah dia masih Kristen tetapi hidupnya tidak memuliakan Allah. Dia masih Kristen tetapi hidupnya tidak pernah bisa bersyukur. Tidak pernah bisa bersyukur. Mau dia dapat banyak, mau dia gak dapat banyak, sama saja. Tidak mau bersyukur. Hati-hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini dia.
Ini dia. Lalu yang ayat yang 23 dikatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana dan seterusnya. Kristen yang masih hidup dalam kefasikan adalah Kristen yang masih percaya, masih menyimpan, masih memakai ya berhala-berhala, jimat-jimat, dan yang sama dengan itu. Saya tidak terlalu mengerti ya klinik-klinik seperti itu. Yaitu yang saya tahu, jimat-jimat berhala-berhala. Jimat-jimat berhala-berhala, susuk mungkin. Masih percaya yang seperti itu. Ya, masih percaya kalau firman pengembalaan yang selalu kita dengar, ya kalau ada yang lahiran, masih percaya. Di depan rumahnya dikasih lampu. Itu fasik menurut firman Tuhan. Iya, itu fasik. Masih seperti itu. Masih percaya hal-hal yang mistis. Bahkan ya memakai kuasa itu di dalam kehidupan. Padahal Kristen itu sudah tidak boleh lagi di dalam kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan. Itu harus sudah kita lepaskan. Mari. Sebagai orang Kristen, jadilah hidupmu memuliakan Tuhan. Sebagai orang Kristen, harus engkau bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di ayat lain, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebagai orang Kristen, kamu sudah harus bisa lepas dari berhala, dari segala hal-hal okultisme. Semua itu harus sudah kita lepaskan. Bukan soal kita tinggal di kota atau di desa, di mana saja, di pelosok pedalaman. Bukan. Itu soal hati kita, sikap kita. Mau menghargai kasih karunia Tuhan. Kefasikan. Lalu ada katanya tadi, keinginan duniawi. Keinginan duniawi. Secara manusia, kita pasti punya keinginan. Keinginan ingin punya rumah yang bagus untuk ditempati. Keinginan untuk punya usaha yang semakin besar, semakin sukses dan lancar. Keinginan untuk punya pekerjaan yang semakin mapan, dipromosikan terus-menerus. Dan seterusnya, secara manusia itu keinginan yang pada umumnya terjadi. Tapi kita perlu hati-hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tidak salah punya keinginan seperti itu. Tetapi jikalau kita terlalu mengejar keinginan-keinginan itu, sampai kita melupakan Tuhan, sampai kita meninggalkan Tuhan, sampai kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan, maka itu keinginan-keinginan duniawi yang menjerat kita, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, banyak keinginan-keinginan duniawi, banyak sekali. Keinginan-keinginan duniawi di dunia ini banyak sekali. Perlu kita berhati-hati, bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Lalu yang kedua, khususnya kita dididik dalam hal apa? Tadi dikatakan dalam Titus tadi. Dalam Titus tadi dikatakan ayat 12, ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Itu didikan khusus yang Tuhan maksud, yang Tuhan mau, yang Tuhan tuntut bagi setiap orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Hidup bijaksana, adil, dan beribadah kepada Tuhan. Di dunia ini yang kita perjuangkan di dunia ini, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Nanti kalau kita sudah di sorga, ini tidak lagi kita perjuangkan. Supaya kita mengejar hidup bijaksana, hidup adil, hidup beribadah, itu sudah tidak kekerjakan lagi. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan mengatakan di dalam dunia sekarang ini kekasih Tuhan. Sekarang ini. Mari, mau dididik hidup bijaksana, mau dididik hidup adil, mau dididik hidup beribadah kepada Tuhan.
Hidup bijaksana itu firman Tuhan selalu identikkan kita bisa hidup bijaksana kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu sangat identik. Diibaratkan seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Itu orang yang hidup bijaksana. Itu orang yang hidup bijaksana. Kita tidak pernah tahu hari ini kita diterpa badai gelombang apa. Kita tidak pernah tahu besok, minggu depan, dan seterusnya kita diterpa, diserang badai gelombang apa, saudara. Sudah 2 tahun lebih kita diterpa badai gelombang pandemi. Setelah ini kita nggak tahu lagi apa badai gelombang yang diizinkan Tuhan menerpa kehidupan kita. Yang terpenting adalah hidup bijaksana. Bagaikan kita berdiri di atas batu karang yang teguh. Apapun yang menerpa firman Tuhan sudah pastikan tidak akan goyah. Tidak akan roboh bagi saudara. Itu firman Tuhan pastikan demikian. Hidup bijaksana. Itu sebenarnya mari. Hidup bijaksana selalu identik dengan mendengar firman Tuhan dan melakukan. Saat ibadah yang sejauh ini kita masih online, mungkin ada sebagian kecil sidang jemaat yang mulai tidak respon, tidak respect untuk mengikuti ibadah, apalagi saat sesi firman Tuhan. Sudah tidak Bapak Gembala lagi yang khotbah. Beda banget ya. Ya Bapak itu yang khotbah, siapa dia? Masih muda, kalah tua dengan saya. Pasti ada suara yang demikian. Walaupun tidak ketahuan orang. Ya, mulai ada suara kedagingan seperti itu. Hati-hati saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ibadah online gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Gak sadar Tuhan yang melihat. Ibadah sengaja ditelat-telatkan. Harusnya bisa on time. Tayang perdana jam 5:30 harusnya bisa on time tapi ditelat-telatkan. Iya. Ya mungkin saja saya nggak tahu. Mungkin saya ini pikiran saya sebagai manusia, maafkan mungkin salah. Mungkin saja memang HP-nya dinyalakan, tapi dia tidak standby di depan HP. Dia pergi, seakan-akan dia hadir. Ada tulisan, ya 46 orang atau 100 orang sedang menonton, termasuk dia di sana. Padahal dia tidak di situ. Dia hanya nyalakan HP-nya, dia secara otomatis, tapi dia tinggalkan pergi. Tidak fokus, tidak konsentrasi. Pergi melakukan aktivitas lain. Atau beribadah, iya, tapi sambil ngopi, sambil apa. Sudah jelas itu gak boleh, itu tidak baik, tidak hormat kepada kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Mari. Hidup bijaksana identik dengan mendengar firman dan melakukan. Perhatikan sidang jemaat Tuhan. Lalu dikatakan tadi sana hidup adil. Wah, semua pasti tahu adil. Mari dalam keluarga jadilah suami yang adil, istri yang adil, orang tua yang adil, ayah ibu yang adil. Ya, harus adil. Sebagai jemaat harus adil. Adil kepada Tuhan. Ya, adil kepada sesama. Mari, ya, mari kita harus adil. Kita harus adil. Adil artinya tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Ya, adil. 100% kita punya perhatian dengan si A, berarti 100% juga kita punya perhatian dengan si B. 100% kita ya mengasihi si A, 100% kita mengasihi si B. Secara manusia kan begitu adil. Begitu adil. Itu harus kita terus pelajari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Harus kita pelajari. Karena Tuhan sedang mendidik kita untuk bisa melakukan itu. Hidup bijaksana, hidup adil. Dan yang terakhir dikatakan adalah hidup beribadah kepada Tuhan. Ya, tekun di dalam pengembalaan. Tekun di dalam pengembalaan. Mari dikoreksi. Ya, saya secara tidak langsung mengikuti ya jumlah orang yang
beribadah secara online ini. Ya. Awal-awal dulu bisa sampai 150 orang sedang menonton begitu. Iya, saya ikuti, setiap ibadah saya lihat. Ya, mungkin Bapak Saudara nggak terlalu cermati ke situ, tapi saya lihat. Semakin sini mulai 100. Mulai hanya 75. Mulai terakhir saya lihat 46 orang kalau saya nggak salah. Turun. Jangan lupa, ayo. Kalau kita mau terus menikmati kasih karunia Tuhan, harus mau dididik hidup beribadah kepada Tuhan. Mau ibadahnya offline, mau ibadahnya online, mau ibadahnya indoor, outdoor. Kalau memang ada Tuhan di tengah-tengah kita, ada Tuhan berhadirat di tengah-tengah kita, kita harus penuh hormat, penuh takut kepada Tuhan, gemetar-gentar di hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh setia. Bukan karena dilihat manusia. Aduh, malu sama istri, malu sama suami. Tidak. Jangan begitu. Itu tidak baik, Saudara. Karena memang sikap kita sebagai orang yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan yang nyata, semakin nyata, ajaib. Kita mau dididik hidup beribadah di hadapan Tuhan. Ya, mari sidang jadi baik kasih Tuhan. Khususnya hidup beribadah tekun dalam pengembalaan, khususnya tekun hidup beribadah, tekun dalam ibadah doa penyembahan seperti saat sekarang ini. Ayo. Secara khusus kita tekun dalam ibadah doa penyembahan, kita sedang dididik untuk menjadi rumah doa Tuhan. Untuk menjadi penyembah benar di hadapan Tuhan. Kita sedang dididik. Bagaimana mungkin Bapak Saudara tidak tekun dalam ibadah doa penyembahan, lalu otomatis secara teling gitu, simsalabim jadi rumah doa Tuhan, jadi penyembah yang benar. Itu tidak mungkin terjadi, Bapak Saudara. Itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Justru karena kita mau seperti itu, kita mau dididik dulu. Tekunlah dalam ibadah doa penyembahan. Secara kita tidak sadari, kita juga sedang dididik untuk menjadi rumah doanya Tuhan. Untuk menjadi penyembah benarnya Tuhan. Ini Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Yang perlu kita ingat, kita sedang dididik oleh Tuhan. Kita sedang dididik oleh Tuhan. Mari hargailah. Ya, mari. Saya tidak perpanjang lagi. Pelayan Tuhan mempersiapkan diri saat ini. Kita datang, masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Mari, katakan, Tuhan aku mau Engkau didik. Tuhan aku mau menghargai kasih karunia-Mu. Tuhan aku mau Engkau didik. Jadikanlah kehidupanku yang sudah bebas dari kefasikan, keinginan-keinginan duniawi. Jadikanlah kehidupanku bijaksana, adil, dan beribadah kepada Tuhan. Khususnya jadikanlah kehidupanku rumah doa-Mu, penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan. Mari, persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, buka hatimu, buka suaramu. Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Yang kuat berlutut, silakan berlutut. Yang tidak duduk, gak apa-apa. Mungkin ada yang mau berdiri bersama dengan kami seperti saat ini. Tidak apa-apa. Yang terpenting kita sama-sama sehati, arahkan kepada Dia Tuhan sumber kasih karunia di dalam kehidupan kita. Kita mau menikmati, terus menikmati kasih karunia-Nya di dalam hidup kita, kasih anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat indah kita bertemu dengan Tuhan, itu saat yang paling indah. Haleluya, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah aku berhadapan denganmu. Haleluya. Saat indah, ku berhadapan denganmu. Mendengar suaramu, Yesus, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi dari atas, saat indah ku berhadapan denganmu. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Angkat hatimu, angkat suaramu saudaraku, kita datang menyembah Dia. Dan wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, haleluya, erat dalam pelukan-Mu. Ini kami Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Ayat 2, saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku
hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Sekali lagi, aduh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Aduh, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih. Aduh, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, haleluya. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita sembah Dia. Kita buka hati, buka suara, mari sama-sama sembah Dia. Jangan ada yang diam, sembah Dia. Hadiratnya di tengah kita, lawatannya di tengah kita, hadir di tengah kita. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami mau kekudusan-Mu memenuhi kami Tuhan. Kami mau kasih karunia-Mu memenuhi kami. Kami mau selalu Kau bimbing Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak kami puja, kami sembah. Kau yang maha besar, Kau yang maha mulia Yesus, Kau yang maha agung Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu zaman-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami selalu rindu, kami selalu rindu kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Tiada seperti-Mu Yesus. Kasih karunia-Mu nyata, kasih karunia-Mu ajaib Tuhan, kasih karunia-Mu besar, kasih karunia-Mu berlimpah. Haleluya. Sebab Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang kekal. Haleluya.
datang menyembah-Mu. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kudus, Kau bertata di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kerajaan-Mu tak tergoncangkan Tuhan, kerajaan-Mu tak tergoyahkan, kerajaan-Mu kekal abadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau selalu menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati anugerah-Mu, menikmati bait-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur, syukur. Kau Bapa yang sangat-sangat baik, Kau Bapa yang sangat setia Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Mari kita bersama bangkit berdiri sidang jemaat Tuhan. Kau Bapa yang setia. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Selalu menjagaku, Kau angkatku bila ku jatuh,
menopangku. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Sekali lagi ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Amin. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku sekali lagi haleluya, kita naikkan syukur kita bagi Dia. Haleluya. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Haleluya. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kami mau selalu hidup memuliakan Tuhan. Kami mau selalu hidup bersyukur kepada Tuhan. Dan kami mau selalu hidup hanya Tuhan yang kami sembah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat semua kebaikan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah menerima berkat firman Tuhan pada saat malam hari ini. Bila Roh Kudus Allah Engkau curahkan bagi kami semua, penuhi kami semua, sehingga kami dimampukan untuk bisa taat dengar-dengaran, menjadi pelaku-pelaku yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati setiap nikah, buat nikah kami. Berkati Tuhan, biarlah kasih yang dari surga Engkau terus limpahkan di tengah-tengah keluarga sidang jemaat-Mu. Sehingga tidak ada satupun yang kekurangan kasih, dingin kasihnya tidak ada Tuhan. Tetap Tuhan ingat akan kasih-Mu, hidup terus dalam kasih mula-mula-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kebutuhan-kebutuhan sidang jemaat-Mu hari-hari ini. Engkau yang tahu apa setiap beban mereka, pergumulan mereka, masalah mereka, itu pasti ada. Tetapi Tuhan selalu ada untuk setia menolong, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan kepada sidang jemaat-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati setiap mata pencaharian sidang jemaat-Mu Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka berkati. Perladangan, persawahan, semuanya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan seturut dengan firman-Mu. Kami berdoa berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada di sana. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat ada di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, dimanapun saat ini dirawat di rumah maupun rumah sakit. Kami berdoa, bila kuasa bilur-bilur Tuhan mengalir saat ini dari ujung kaki sampai ujung rambut. Memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini. Berkati Tuhan, biarlah senantiasa Engkau berhadirat di tengah-tengah ibadah kami. Ingatkan sidang jemaat-Mu untuk tetap tekun setia Tuhan dalam ibadah-ibadah pengembalaan sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati seluruh para pelayan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan, percayakan untuk melayani sepanjang minggu ini. Semua sehat, semua kuat, semua tidak lupa, semua berkobar-kobar, semua bersemangat Tuhan untuk memberi yang terbaik, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang membagikan berkat firman Tuhan, pakai Tuhan. Biarlah pewahyuan-Mu Tuhan, roh hikmat-Mu ada bagi hamba-Mu untuk terus Tuhan membagikan berkat firman menjadi makanan rohani yang menyehatkan, mendewasakan, mengubahkan kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami sebagai Gembala sidang kami, berkati berikan kesehatan, kekuatan baru setiap hari. Biarlah Tuhan berikan Tuhan roh hikmat kepada hamba-Mu Tuhan, kepemimpinan hamba-Mu Tuhan untuk bisa memperhatikan sidang jemaat-Mu di sini maupun di tempuran Tuhan, supaya sidang jemaat-Mu senantiasa merasakan pengayoman dari gembala sidang Ibu Gembala kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, beri kesehatan, berkati keluarga pastori, berkati semua yang dibutuhkan Tuhan, berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang sangat-sangat baik. Berkati para pelayan-Mu yang sudah melayani saat ini, terus pakai kami Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau pakai, Kau percayakan terus untuk bisa melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Walaupun berangsur-angsur turun level-level di tiap provinsi, tiap daerah, setiap kota kabupaten, semuanya tetap diserahkan dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang bekerja berkehendak di atas segala sesuatu itu. Tuhan yang kami percaya tetap Tuhan yang terlebih besar dari semua itu. Kau di atas segala-galanya, Kau lebih dari segala-galanya Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan selesaikan ibadah doa penyembahan kami saat malam hari ini. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Tuhan senantiasa limpahkan kebaikan, kemurahan-Mu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat ini kasih Tuhan. Buka hatimu, arahkan kepada Bapa di surga yang akan memberkati kita. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya, dibawa masuk ke Yerusalem baru kerajaan surga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati, sampai berjumpa dalam ibadah-ibadah kita mendatang.